Halo, selamat pagi Baders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 16 April 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI Dana Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Selanjutnya saya akan langsung saja mengupdate data Key Performance Index ya. ISG dan LQ45 pada perdagangan Kamis ini ditutup menguat, masing-masing 0,48% dan 0,39%. Hal ini dikarenakan optimisme akan data-data ekonomi kita yang positif yang menunjukkan pemulihan ekonomi sedang berjalan, seperti data neraca perdagangan kita yang surplus dan di atas ekspektasi, lalu Manufacturing Index Bank Indonesia yang memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan meningkat dari 50,01% pada kuartal 1 2021 menjadi 55,25% dan berada dalam fase ekspansi pada kuartal 2 2021. Data-data ini tentunya menepis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF yang diprediksi tumbuh lebih rendah menjadi 4,3% dari sebelumnya 4,8%. Di sisi lain, sentimen turunnya US yield, pertumbuhan inflasi US yang cukup wajar dan stabilnya rupiah pada musim bagi dividen ini menambah katalis positif pada ISG kemarin. Selanjutnya, bursa saham Amerika Serikat menyentuh rekor tertingginya akibat data ekonomi yang membaik. Dow Jones ditutup di level 34.035, naik hampir 1%. Nasdaq dan S&P juga ditutup naik 1% semalam. Data penjualan retail, pengangguran mingguan, inflasi, dan ekspor impor yang tumbuh secara tahunan bulanan menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin cepat di sana, sehingga menjadi katalis positif bagi pergerakan bursa AS malam. Lalu indeks Edo pada Kamis ditutup menguat 1%, indeks VIX kembali ditutup turun hampir 3%, dan semakin jauh di bawah level 20. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar cenderung masih stabil. Indeks DXY terkoreksi tipis 0,02% dan dalam seminggu terakhir terkoreksi hampir 0,5%. Hal ini berarti dolar dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama, sehingga berpotensi positif juga ke pergerakan rupiah kita pada hari ini. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional bergerak variatif. Hang Seng dan Shanghai ini terkontraksi. Pelaku pasar masih menanti rilis laporan ekonomi Cina yang diprediksi kembali membaik dan masih terdapat kekhawatiran jika ekonomi terlampau cepat membaik. Bank sentral akan mengetatkan kebijakan moneternya sehingga berdampak kepada pergerakan pasar saham di sana. Pada hari ini, di Cina akan rilis GDP growth, retail sales, dan juga unemployment rate. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD EDR menguat tipis pada Kamis dan masih bergerak di atas level 14.600. Namun harusnya pelemahan ini sudah cukup stabil dan wajar ya, karena melihat musim pembagian dividen yang telah selesai. Dan jika kita perhatikan, inflow investor asing di bursa kita mulai terjadi lagi kemarin. Selanjutnya, yield treasury kita turun dan US 10 year terkontraksi hampir 4%, melanjutkan pelemahan dalam seminggu terakhir. Di currency mayoritas mengalami penguatan, hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY, dan tentunya semua hal ini akan menjadi katalis positif bagi pergerakan rupiah kita dan pergerakan IHSG pada hari ini ya. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Kamis malam mayoritas bergerak naik seiring dengan pemulihan ekonomi. Kenaikan metal dipimpin oleh kenaikan tembaga, timah, dan emas yang naik 1,64% setelah dalam tren penurunan sejak awal tahun. Nikel mengalami kontraksi ini sebesar 0,23%. Hal ini tentunya memberikan sentimen positif pada pergerakan saham basis komoditas emas dan juga nikel pada hari ini. Sementara itu, batu bara cukup stabil, naik 0,11% dan CPO terkoreksi. Oil WTI dan Brent melanjutkan penguatan akibat pemulihan ekonomi dan setelah rilis data stok oil di US yang drop kemarin. Selanjutnya, update dari tim equity research kami, ada Bank Jatim, PJTM rekomendasi hold taking profit di 850, fairly price laba bersih kuartal 1 2021 tercatat 448 miliar rupiah, didukung adanya NIM yang stabil dan kredit cost sebesar 123 basis point. Kredit restrukturasi pada Februari 2021 sebesar 1,9 triliun rupiah atau 4,6% dari total loan book ya. Untuk tahun ini, kami prediksi penurunan NIM ini ke 5,4%, dampak dari stabilisasi aset yield dan kenaikan 20 BPS pada COF. Secara keseluruhan, laba bersih diestimasikan turun 14,6% secara year on year ke 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya, update otomotif. Overweight strong car sales in Maret 2021. Penjualan pada Maret 2021 melonjak tajam ke 84.910 unit atau naik 72,6% secara mantuman atau naik 10,5% secara year on year dikarenakan adanya insentif pajak yang diberlakukan untuk mobil dengan kapasitas mesin kurang dari 1,5 L. Sementara untuk kuartal 1 2021, volume penjualan mobil mencapai 187.021 unit atau turun 21,1% secara year on year, di mana angka tersebut masih inline dengan ekspektasi kami, yakni 24% dari perkiraan. Kami prediksi akan adanya sedikit perlambatan pada penjualan mobil selama bulan Ramadan, namun akan kembali membaik pada Juni 2021 dan kuartal 3 2021. Next, ada HM Sampurna, rekomendasi sell taking profit di 1100.
Meskipun volume penjualan rokok berpotensi meningkat pada 2021 karena kondisi perekonomian yang membaik, namun hal ini tidak lantas membawa peningkatan pada laba bersih dikarenakan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya membaik, terutama pada segmen akar rumput. HMSP masih akan berusaha mempertahankan volume penjualan dibanding profitabilitasnya yang mengakibatkan karena adanya potensi penurunan gross margin di full year 2021 dan pertumbuhan laba bersih turun sekitar 1,8% secara year on year. Yang terakhir selanjutnya update international trade 2021 kemarin rilis data neraca perdagangan Maret 2021 dan ini tercatat surplus 1,57 miliar US dollar, ekspor tumbuh 20,31% month to month, dan secara year on year tumbuh 30,47%. Impor tumbuh 26,50% secara month to month, dan tumbuh 25,73% secara year on year. Untuk detailnya, Beredis bisa download sama mentari di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Next, update trading ideas hari ini, IHSG diprediksi bergerak mix dengan cenderungan menguat pada hari ini. Dia akan menguji resisten 1 6080 dan resisten 2 6116. Indikatornya masih di negatif melemah berpotensi golden cross. Indikator stokastik netral golden cross dan RSI netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5928 sampai di 6116. Selanjutnya ada beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan pada hari ini. Ada MDKA, bisa dilakukan buy on weakness di sini. Trading range di MDKA di area 2080 sampai 2270. Selanjutnya ada BBNI. BBNI trading buy, dia masih dalam uptrend channelnya dan ada potensi dia rebound dari lower channelnya. Trading range untuk BBNI di area 5.825 sampai 6.100. Lalu ada TINS, trading range untuk TINS di area 1.500 sampai 1.595. Indikatornya masih di golden cross, stokastik netral golden cross, dan RSI-nya netral menguat. Selanjutnya ada TPIA, rekomendasi sell. Dia potensially dia akan menguji middle channel-nya. Ini trading range untuk TPIA di area 10.625 sampai 11.000. Selanjutnya ada SSIA, dia akan menguji lower triangle-nya. Ini di area 466 sampai 492 untuk trading range SSIA. Lalu indikatornya masih di negatif, indikator stokastik netral melemah dan RSI netral melemah. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini, kita masih mempertahankan 3 saham untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang dari atau sama dengan 30 hari. Dan di sini ada Indofood, GGRM Tower rekomendasi buy dengan target price 1.250. Selanjutnya rekomendasi swing trade, ini ada 3 saham juga, kita mempertahankan 3 saham. Rekomendasi swing trade ini memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari. Dan di sini ada ICPP, WSBP, dan INKP. Rekomendasi sell, target INKP di area 8.450. Yang terakhir, rekomendasi day trade untuk hari ini ada 15 saham. 10 saham rekomendasi buy dan 5 saham rekomendasi sell, dimulai dari WIM, BBNI, BNGA, INDF, sampai MAPI dan MNCN. Baik, demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Terima kasih dan happy trading traders.